Masalah pandemi COVID-19 ini, APD menjadi salah satu bagian penting di rumah sakit, terutama bagi tenaga medis dan tenaga non-medis. Banyak pihak terlibat dalam hal ini, ada yang mencoba mengambil keuntungan dan ada juga yang mencoba menjadi ladang pahala. Distribusi makin susah, barang makin langka, pembagian DRS terkendala, pengelolaan pembuangan limbah B3 APD juga terkendala. Penggunaan APD sebenarnya hanyalah salah satu langkah pengendalian penyebaran infeksi atau PPI dan tidak dapat diandalkan sebagai strategi pencegahan utama. Tanpa adanya pengendalian administratif dan mekanik yang efektif, manfaat APD terbatas, sebagaimana dideskripsikan dalam panduan WHO tentang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan akut berisiko epidemi dan pandemi dalam pelayanan kesehatan. Lalu pengendalian tersebut antara lain, yang pertama, pengendalian administratif, yang mana mencakup memastikan tersedianya sumber daya untuk langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, seperti infrastruktur yang sesuai, penyusunan kebijakan PPI yang jelas, fasilitasi akses uji laboratorium, triase dan penempatan pasien yang sesuai, termasuk pemisahan area atau ruang tunggu khusus untuk pasien dengan gejala saluran pernapasan, rasio staf pasien yang memadai, dan pelatihan bagi staf. Dalam konteks COVID-19, sebisa mungkin harus dipertimbangkan penyusunan alur perawatan yang berbeda yang meminimalisasi bercampurnya pasien terkonfirmasi atau suspek COVID-19 dengan pasien lain, atau misalnya melalui fasilitas pelayanan kesehatan, bangsal, ruang tunggu, dan ruang triase yang terpisah. Untuk pengendalian yang kedua, yaitu pengendalian lingkungan dan mekanik, di mana bertujuan untuk mengurangi penyebaran patogen dan kontaminasi pada permukaan benda-benda mati. Pengendalian ini mencakup memberi jarak pembatasan sosial setidaknya 1 meter antara pasien dan tenaga kesehatan, dan memastikan tersedianya ruangan isolasi berventilasi baik bagi para pasien suspek atau konfirmasi COVID-19, serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan yang memadai. Dengan kurangnya APD secara global, strategi-strategi untuk memfasilitasi ketersediaan APD yang optimal meliputi meminimalisasi kebutuhan APD dalam pelayanan kesehatan, memastikan APD digunakan secara rasional dan tepat, dan mengordinasi mekanisme-mekanisme pengelolaan rantai pasokan APD. Optimalisasi APD yang pertama yaitu meminimalisasi kebutuhan APD dalam pelayanan kesehatan, yang mana intervensi-intervensi berikut ini dapat meminimalisasi penggunaan dan kebutuhan akan APD sambil tetap memastikan bahwa perlindungan bagi tenaga kesehatan dan orang lain dari pajanan virus COVID-19 tetap tidak berkurang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Jadi yang pertama, laksanakan pelayanan medis jarak jauh dan saluran siaga jika memungkinkan untuk melakukan penilaian dini kasus-kasus suspek COVID-19 sehingga mengurangi keperluan untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk diperiksa. Yang kedua, gunakan pembatas fisik untuk mengurangi pajanan virus COVID-19 seperti jendela kaca atau plastik. Pendekatan ini dapat diterapkan di area-area fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama dimasuki pasien, seperti area triase dan screening, bagian pendaftaran di instalasi gawat darurat, atau di jendela apotek di mana pengambilan obat dilakukan. Ketiga, tunda prosedur dan perawatan inap elektif yang tidak mendesak, kurangi frekuensi kunjungan pasien kronis, laksanakan pelayanan medis jarak jauh, dan konsultasi telepon jika memungkinkan, sehingga tenaga kesehatan, bangsal, dan APD dapat dialokasikan untuk unit-unit yang merawat pasien COVID-19. 4. Kelompokkan pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa koinfeksi dengan mikroorganisme menular lainnya dalam ruangan yang sama untuk merampingkan alur kerja dan memfasilitasi penggunaan APD berpanjang. Yang kelima, tunjuk tenaga kerja atau tim tenaga kerja yang khusus merawat pasien COVID-19 sehingga tenaga kerja tersebut dapat menggunakan APD lebih lama atau penggunaan APD diperpanjang. Yang keenam yaitu batasi jumlah tenaga kesehatan yang masuk ke ruangan pasien COVID-19 jika ada tenaga kesehatan yang tidak terlibat dalam memberikan perawatan langsung. Rampingkan alur kerja dan kurangi perawatan yang mengharuskan interaksi tatap muka antar tenaga kesehatan dan pasien
sampai tingkat yang aman. Caranya yaitu pertimbangkan pengelompokan kegiatan sehingga mengurangi keluar masuk ruangan, atau misal periksa tanda-tanda vital saat memberikan obat atau makanan diantar oleh tenaga kesehatan yang juga melakukan perawatan lain. Dan rencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di ruangan perawatan. Lalu yang ketujuh, pertimbangkan penggunaan APD tertentu hanya jika berada dalam kontak erat langsung dengan pasien atau saat menyentuh lingkungan, atau misalnya jika petugas masuk ke ruangan hanya untuk menyampaikan pertanyaan atau melakukan pemeriksaan visual, masker dan pelindung wajah saja yang dikenakan, tanpa sarung tangan atau jubah dan scrub. Dan yang kedelapan, pengunjung disarankan tidak diizinkan mengunjungi pasien terkonfirmasi atau kemungkinan COVID-19. Tetapi, jika benar-benar perlu, batasi jumlah pengunjung dan waktu kunjungan. Seperti beri instruksi yang jelas tentang APD yang wajib dipakai selama kunjungan, cara pemakaian dan pelepasan APD, dan bersihkan tangan untuk memastikan bahwa pengunjung menghindari pajanan. Lalu, optimalisasi APD yang kedua yaitu pastikan APD digunakan secara rasional dan tepat. APD harus digunakan bersamaan dengan pengendalian administratif dan pengendalian mekanik. Disarankan agar tempat, target penerima, risiko pajanan, misalnya jenis kegiatan, dan dinamika transmisi patogen seperti kontak, droplet, atau aerosol dijadikan dasar-dasar indikasi penggunaan APD. Penggunaan APD yang berlebihan atau penyalahgunaan APD akan semakin berdampak pada kurangnya ketersediaan. Untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi berikut ini, berarti memastikan penggunaan APD secara rasional. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, jenis APD yang digunakan saat merawat pasien COVID-19 akan berbeda-beda tergantung situasi, jenis tenaga kerja, dan kegiatannya. Yang kedua, tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien langsung harus menggunakan APD sesuai indikasi. Yang ketiga, khusus untuk prosedur-prosedur yang menghasilkan aerosol dan perawatan-perawatan dukungan seperti intubasi trakea, ventilasi non-invasif, trakeotomi, resusitasi jantung paru, ventilasi manual sebelum intubasi, dan bronkoskopi, tenaga kesehatan harus mengenakan respirator, pelindung mata, sarung tangan, dan jubah ataupun apron juga harus digunakan jika jubah tidak kedap cairan. Yang keempat, bagi masyarakat umum, orang-orang yang mengalami gejala yang menunjukkan COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19 di rumah harus mendapatkan masker medis dan instruksi penggunaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam panduan perawatan di rumah untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tata laksana kontak-kontaknya. Yang kelima, informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam anjuran mengenai penggunaan masker di masyarakat selama perawatan di rumah dan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam konteks COVID-19. Optimalisasi APD yang ketiga, yaitu koordinasikan mekanisme-mekanisme pengelolaan rantai pasokan APD. Pengelolaan APD sebaiknya dikoordinasikan melalui mekanisme-mekanisme pengelolaan rantai pasokan esensial nasional dan internasional yang mencakup tetapi tidak terbatas, yaitu pada yang pertama, perkiraan penggunaan APD berdasarkan model kuantifikasi rasional guna memastikan rasionalisasi persediaan yang diminta. Yang kedua, pemantauan dan pengendalian permintaan APD dari negara-negara dan pihak-pihak penanggap dengan jumlah anggota yang besar. Yang ketiga, promosi pendekatan pengelolaan permintaan terpusat guna menghindari duplikasi persediaan dan dipastikannya kebutuhan yang ketat pada peraturan-peraturan pengelolaan persediaan esensial untuk membatasi pembuangan, kelebihan persediaan, dan kurangnya persediaan. Yang keempat, pemantauan distribusi APD secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pemantauan dan pengendalian distribusi APD dari gudang fasilitas medis. Meskipun strategi-strategi tersebut di atas sudah diterapkan, respon keseluruhan masyarakat dan perlindungan bagi tenaga kesehatan garis depan sangat penting dilaksanakan. Hal ini mencakup advokasi peningkatan segera produksi APD, termasuk jika perlu melalui advance market commitment, peningkatan skala produksi sektor swasta yang diwajibkan oleh pemerintah, pengupayaan opsi donor, solidaritas internasional melalui dukungan keuangan untuk pembelian dan distribusi APD untuk kebutuhan negara-negara yang paling rentan.
dan menggandeng masyarakat umum untuk menghindari penggunaan APD secara tidak rasional di dekat masyarakat, serta strategi-strategi lain. Dan WHO dengan penuh kehati-hatian mempertimbangkan pilihan langkah-langkah sementara terakhir dalam situasi krisis yang hanya dilakukan jika terjadi kekurangan APD yang gawat di wilayah-wilayah di mana APD kemungkinan tidak tersedia. Jadi langkah-langkah sementara berikut dapat menjadi pilihan secara terpisah atau bersama-sama, tergantung situasi setempat. Yang pertama, penggunaan APD diperpanjang. APD digunakan lebih lama daripada biasanya sesuai standar, yang mana penggunaan APD melampaui masa simpan atau tanggal kadaluarsa selama jangka waktu terbatas dapat dipertimbangkan. Alat-alat ini harus diperiksa sebelum digunakan untuk memastikan kondisinya baik tanpa degradasi, sobekan, atau kikisan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Respirator N95 yang masa simpannya sudah terlampaui tidak lagi diizinkan oleh NIOSH karena kondisi penggunaan sesuai petunjuk pembuat harus dipenuhi agar tetap diizinkan oleh NIOSH. Respirator yang kadaluarsa masih dapat efektif melindungi tenaga kesehatan jika talinya masih terpasang kuat, tidak ada tanda-tanda kerusakan, dan respirator dapat dicoba apakah pas. Tenaga kesehatan harus memeriksa masker dan mengecek kerapatan sebelum menggunakannya. Yang kedua, pemrosesan kembali dan penggunaan ulang setelah pembersihan atau dekontaminasi sterilisasi baik APD berulang pakai atau sekali pakai. Penggunaan ulang alat apapun tanpa pemrosesan kembali atau proses dekontaminasi dianggap tidak memadai dan tidak aman. Pemrosesan kembali harus dilakukan oleh staf terlatih di unit layanan steril suatu fasilitas pelayanan kesehatan atau dengan skala lebih besar dalam kondisi terkontrol dan standar. Banyak alat medis dirancang agar dapat digunakan ulang sehingga cocok untuk didekontaminasi, tetapi pelindung wajah, masker medis, dan respirator tidak demikian. Biasanya, untuk setiap metode pemrosesan kembali, pembersihan harus dilakukan sebelum disinfeksi dan sterilisasi. Hal ini menimbulkan masalah bagi masker dan respirator karena tidak dapat dibersihkan tanpa mengurangi kelayakannya. Metode-metode pemrosesan kembali masker atau respirator belum disusun atau distandarisasi dengan baik, dan karenanya hanya dapat menjadi pertimbangan jika terjadi kekurangan kritis APD atau tidak ada APD. Hal-hal yang dipertimbangkan saat melakukan pemrosesan ulang meliputi: yang pertama, efikasi proses untuk menjamin disinfeksi atau sterilisasi. Yang kedua, metode pemrosesan kembali yang tidak menimbulkan toksisitas residual bagi tenaga kesehatan. Yang ketiga, terjaganya integritas dan bentuk fungsional alat. Lebih lanjut, saat mempertimbangkan untuk memproses kembali dan menggunakan ulang alat, disarankan agar instruksi pemrosesan kembali dari pembuat alat diikuti, jika ada. Selain itu, harus ada sistem pemeriksaan rutin, perbaikan jika sesuai, dan pembuangan APD yang digunakan ulang jika perlu. Misalnya, seperti rusak dan tidak lagi layak digunakan ulang. Lalu langkah-langkah situasi krisis wilayah di mana APD tidak tersedia menurut WHO. Yang ketiga yaitu pertimbangan penggunaan alternatif alat-alat standar rekomendasi WHO, yang mana penggunaan alat-alat dengan bahan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengganti APD standar, seperti alat masker, kain katun, sebagai pengganti masker medis atau respirator, belum terbukti efektif dan tidak disarankan. Jika produksi APD apapun untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan diusulkan untuk dilakukan secara lokal jika persediaannya tidak cukup atau habis, maka otoritas setempat harus melakukan penilaian atas APD yang diusulkan sesuai standar dan spesifikasi teknis minimal yang sesuai. Setiap langkah ini memiliki risiko dan keterbatasan yang signifikan, sehingga harus diperhatikan hanya sebagai pilihan terakhir saat semua orang atau semua strategi lain penggunaan rasional dan tepat dan pengadaan APD. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan limbah atau limbah B3 APD COVID-19, yang mana pengelolaan air limbah kasus COVID-19 yang harus diolah adalah semua air buangan termasuk tinja berasal dari kegiatan penanganan pasien COVID-19 yang kemungkinan mengandung mikroorganisme khususnya virus corona, bahan kimia beracun, darah, dan cairan tubuh lain, serta cairan yang digunakan dalam kegiatan isolasi pasien
yang meliputi cairan dari dalam mulut dan atau hidung atau air kumur pasien dan air cucian alat kerja, alat makan dan minum pasien dan atau cucian linen yang berbahaya bagi kesehatan, bersumber dari kegiatan pasien isolasi COVID-19, ruang perawatan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium, ruang pencucian alat dan linen. Lalu bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, cairan dari mulut dan atau hidung atau air kumur pasien dimasukkan ke wadah pengumpulan yang disediakan atau langsung dibuang di wastafel atau lubang air limbah di toilet. Yang kedua, air cucian alat kerja, alat makan, dan minum pasien dan atau cucian linen dimasukkan langsung ke dalam lubang air limbah yang tersedia. Yang ketiga, pastikan semua pipa penyaluran air limbah harus tertutup dengan diameter memadai. Yang keempat, pastikan aliran pada semua titik aliran lancar, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Yang kelima, pemeriksaan instalasi penyaluran dilakukan setiap hari. Yang keenam, pastikan semua unit operasi dan unit proses IPAL bekerja optimal. Yang ketujuh, unit proses IPAL sekurang-kurang terdiri atas proses sedimentasi awal, proses biologis, sedimentasi akhir, penanganan lumpur, dan disinfeksi dengan klorinasi. Setelah proses klorinasi, pastikan air kontak dengan udara untuk menghilangkan kandungan klor dalam air sebelum dibuang ke badan air penerima. Yang kedelapan, lumpur hasil proses IPAL bila menggunakan pengering lumpur atau mesin pres dapat dibakar di insinerator atau dikirim ke perusahaan jasa pengolah limbah B3. Bila tidak dimungkinkan untuk dilakukan keduanya, maka dapat dilakukan penguburan sesuai dengan kaidah penguburan limbah B3 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015. Yang kesembilan, pengukuran unit proses disinfeksi air limbah dengan kandungan sisa kier pada kisaran 0,1 sampai 0,2 liter yang diukur setelah waktu kontak 30 menit sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Yang 10, yaitu pengukuran unit proses disinfeksi air limbah dengan kandungan sisa kier pada kisaran 0,1 sampai 0,2 liter yang diukur setelah waktu kontak 30 menit sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Setelah itu, pengelolaan limbah padat domestik. Limbah padat domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan kerumah tanggaan atau sampah sejenis, yaitu seperti sisa makanan, kardus, kertas, dan sebagainya, baik organik maupun anorganik. Sedangkan limbah padat khusus meliputi masker sekali pakai, sarung tangan bekas, tisu atau kain yang mengandung cairan atau droplet, hidung dan mulut. Diperlakukan seperti limbah B3 infeksius. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkahnya yang pertama, sediakan 3 wadah limbah padat domestik di lokasi yang mudah dijangkau orang, yaitu wadah untuk limbah padat organik, non-organik, dan limbah padat khusus, atau untuk masker sekali pakai, sarung tangan bekas, tisu atau kain yang mengandung cairan atau droplet hidung dan mulut. Yang kedua, wadah tersebut dilapisi dengan kantong plastik dengan warna berbeda, sehingga mudah untuk pengangkutan limbah dan pembersihan wadah. Yang ketiga, pengumpulan limbah dari wadah dilakukan bila sudah 3/4 penuh atau sekurang-kurangnya sekali dalam 24 jam. Yang keempat, pengumpulan limbah padat pada wadah khusus ini dilakukan bila sudah 3/4 atau sekurang-kurangnya sekali dalam 6 jam. Setelah itu yang kelima, petugas pengumpulan limbah harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, sepatu boot, dan apron. Yang keenam, petugas pengumpulan sampah khusus harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, sepatu boot, apron, kacamata pelindung atau Google, dan penutup kepala. Yang ketujuh, pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah yaitu buka tutup tempat sampah, lalu ikat kantong pelapis dengan pembuat satu simpul. Setelah itu, masukkan kantong tersebut ke wadah untuk diangkut. Lalu langkah yang ke-8 yaitu setelah melakukan pengumpulan, petugas wajib membersihkan seluruh badan atau sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ke-9, peralatan pelindung diri yaitu Google, boot, dan apron yang digunakan agar disinfeksi sesegera mungkin pada larutan disinfektan. Sedangkan masker dan sarung tangan dibuang ke wadah limbah padat khusus. Setelah itu yang ke-10, limbah padat organik dan anorganik agar disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah padat domestik paling lama 1 kali 24 jam untuk kemudian berkoordinasi dengan instansi yang membidangi pengelolaan limbah domestik di kabupaten atau kota.
Setelah itu, tempat penyimpanan sementara limbah padat domestik akan dilakukan disinfeksi. Lalu yang terakhir, limbah padat khusus akan disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah atau sampah B3 dengan perlakuan seperti limbah B3 infeksius. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan limbah B3 medis padat. Limbah B3 medis padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien dan atau petugas di Fasienkes yang menangani pasien COVID-19. Yang meliputi masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, set infus bekas, alat pelindung diri bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain, berasal dari kegiatan pelayanan di UGD, ruang isolasi, ruang ICU, ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya. Bagaimana sih langkah-langkah pengelolaannya? Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu limbah B3 medis dimasukkan ke dalam wadah atau bin dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol biohazard. Hanya limbah B3 medis berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 medis. Bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau lubang di wastafel atau WC yang mengalirkan ke dalam IPAL. Setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam, sampah atau limbah B3 dikemas dan diikat rapat. Lalu, limbah padat B3 medis yang telah diikat setiap 24 jam harus diangkut, dicatat, dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. Setelah itu, petugas wajib menggunakan APD lengkap. Lalu, pengumpulan limbah B3 medis padat ke TPS limbah B3 dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD. Lalu, berikan simbol infeksius dari label serta keterangan limbah sangat infeksius khusus. Limbah B3 medis yang telah diikat setiap 12 jam di dalam wadah bin harus diangkut dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. Pada TPS limbah B3, kemasan sampah atau limbah B3 COVID-19 dilakukan disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan sesuai dengan dosis yang telah diterapkan pada plastik sampah yang telah terikat. Setelah selesai digunakan, wadah atau bin disinfeksi dengan disinfektan seperti klorin 0,5%, Lysol, karbon, dan lain-lain. Limbah B3 medis padat yang telah diikat dilakukan disinfeksi menggunakan disinfektan berbasis klorin konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah dan petugas menggunakan APD. Setelah itu, petugas mengangkut yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. Dalam hal tidak dapat langsung dilakukan pengolahan, maka limbah dapat disimpan dengan menggunakan freezer atau cold storage yang dapat diatur suhunya di bawah 0,0 derajat di dalam TPS. Melakukan disinfeksi dengan disinfektan klorin 0,5% pada TPS limbah B3 secara menyeluruh sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Setelah itu, pengolahan limbah B3 medis dapat menggunakan insinerator atau autoclave atau gelombang mikro. Dalam kondisi darurat, penggunaan peralatan tersebut dikecualikan untuk memiliki izin. Untuk Fasienkes yang menggunakan insinerator, abu atau residu insinerator agar dikemas dalam wadah yang kuat untuk dikirim ke penimbun berizin. Bila tidak memungkinkan untuk dikirim ke penimbun berizin, abu atau residu insinerator dapat dikubur sesuai konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2016. Untuk Fasienkes yang menggunakan autoclave atau gelombang mikro, residu agar dikemas dalam wadah yang kuat. Residu dapat dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015. Untuk Fasienkes yang tidak memiliki peralatan tersebut dapat langsung melakukan penguburan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, limbah didisinfeksi terlebih dahulu dengan disinfektan berbasis klor 0,5%. Yang kedua, limbah dirusak supaya tidak berbentuk asli agar tidak dapat digunakan kembali. Yang ketiga, dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2012. Lalu, pengolahan juga dapat menggunakan jasa perusahaan pengolahan yang berizin. Dengan melakukan perjanjian kerjasama pengolahan, yang mana
Pengolahan harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali 24 jam. Timbulan atau volume limbah B3 harus tercatat dalam logbook setiap hari. Memiliki manifest limbah B3 yang telah diolah dan melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 medis yang dikelola melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten atau Kota.